Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Bizar Vlog Abizar. Oke, seperti biasa, ini tuh intro untuk video pembahasan kita, yang mana sesuai dengan comment section yang paling banyak. Lagi-lagi kita akan ngebahas terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita pada konstitusi. Oke, sudah ada 2 pertanyaan yang Abizar pilih. Jadi langsung aja. Baik, sebelum kita mengetahui apa saja konstitusi dan juga peran-perannya serta tantangan dan dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkait konstitusi, kita perlu tahu dulu apa itu konstitusi. Jadi secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar yang menjadi sebuah pedoman dalam menjalankan pelaksanaan ketatanegaraan oleh suatu negara. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 1 terkait dengan apa saja konstitusi yang ada di Indonesia dan juga peranannya. Oke, konstitusi yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 2 dalam yang pertama yang tertulis, yang kedua yang tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis adalah jenis konstitusi yang menjabarkan kerangka dan tugas pokok penyelenggaraan negara serta pemerintahan. Konstitusi ini lazimnya berbentuk naskah, memuat cara kerja, fungsi, wewenang, serta tugas dari badan pemerintahan. Adapun contoh dari konstitusi tertulis yang pernah digunakan oleh Indonesia, yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, yang ketiga Undang-Undang Sementara, dan yang keempat Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Adapun konstitusi tertulis yang saat ini digunakan itu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada juga Undang-Undang 1945 hasil amandemen, lalu ada ketetapan MPR, kemudian ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini adalah konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis menurut Ahmad Asroni dan lain-lain dalam buku Kewarganegaraan yang diterbitkan pada tahun 2022 adalah konstitusi yang tidak berbentuk naskah. Meski begitu, jenis konstitusi ini melekat dengan tradisi dalam masyarakatnya, sehingga kehadirannya juga sama pentingnya dengan konstitusi tertulis. Beberapa contoh dari konstitusi tidak tertulis, yang pertama ialah keputusan musyawarah mufakat dalam suatu forum. Kemudian yang kedua itu pidato presiden. Yang ketiga itu adalah adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di suatu tempat. Oke, adapun peran dari konstitusi ini, yang pertama ialah menjadi landasan hukum bagi negara dan masyarakat Indonesia khususnya. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak asasi manusia serta kebebasan individu warga negaranya. Yang ketiga, menjamin pemisahan kekuasaan antara lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat, menentukan arah pembangunan nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kelima, menjaga keutuhan negara dan kedaulatan rakyat Indonesia. Adapun pertanyaan yang kedua terkait dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam berbangsa dan bernegara terkait dengan konstitusi atau yang mempengaruhi konstitusi. Oke, dinamika perjalanan kehidupan berbangsa dan negara yang dialami oleh konstitusi kita itu terlihat dari beberapa kali perubahan undang-undang atau perubahan konstitusi yang kita gunakan. Yang pertama, menggunakan UUD NRI 1945, kemudian berubah menjadi konstitusi RIS pada tahun 1949, kemudian Undang-Undang Sementara pada tahun 1950, selanjutnya itu Undang-Undang NRRI lagi pada era Orde Lama tahun 1945, lalu kemudian menjadi UUD NRI 1945 pada Orde Baru. Kemudian tantangan yang dialami oleh bangsa kita yang mempengaruhi konstitusi, yang pertama itu penolakan terhadap revisi UU KPK, UU Pertahanan, UU PKS, dan UU Kemasyarakatan. Yang kedua, adanya faktor kepentingan politik suatu kelompok mayoritas terkait dengan beberapa ketentuan untuk mengakomodasikan kepentingan politik mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak sedikit pula pejabat yang melakukan tindak korupsi dengan menyalahgunakan uang yang merupakan hak rakyat untuk kepentingan pribadinya. Kemudian yang keempat, banyak dari pihak masyarakat kita sendiri
tidak ikut serta dalam pemilu. Yang kelima itu pihak yudikatif juga tidak luput dalam permasalahan ini. Kenapa? Dimana ini tercermin dalam kenyataannya bahwa di negara kita ini masih banyak kasus ketidakadilan dalam penegakan hukum. Ya, itu dia tadi pembahasan terkait dengan konstitusi pada video kali ini. Semoga teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton. Maaf buat yang pertanyaannya belum kepilih. Next time ya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini serta share ke teman-teman semua. Dadah.